ini itu pertama lapisan A, terus yang kedua lapisan B, yang ketiga lapisan C. Nah, pengapakan jenis ABAB, ABAB atau ini yang pertama yang susunan HCP, itu ABAB disebut dengan heksagonal terjejal atau heksagonal close packet atau HCP. Dan jenis ABC-ABC yang seperti di bawah ini, susunan CCP, jenis ABC-ABC ini disebut dengan kubus terjejal atau cubic close pack atau CCP. Nah, bila kisinya diiris di bidang yang berbeda, sel satuan CCP nampak berupa kisi kubus berpusat muka atau face center kubik atau FCC, mengandung bola di setiap sudut kubus dan satu di pusat setiap muka. Nah, ini satu bola di setiap sudut kubus atau satu di setiap pusat muka itu yang paling tengah ini bolanya. Kemudian sel satuan HCP adalah prisma rombohedral yang mengandung dua bola yang terletak pada posisi yang ditunjukkan pada gambar. Ada beberapa modus penyusunan lapisan yang berbeda dari HCP dan CCP normal dan banyak contoh yang diamati juga. Di sini HCP atau heksagonal strukturnya prisma rombohedral seperti gambar yang di bawah ini. Kemudian dalam HCP dan CCP terdapat lubang di antara bola-bola yang dapat berupa lubang OH atau oktahedral yang dikelilingi dengan 6 bola atau lubang TD yang dikelilingi dengan 4 bola. OH itu oktahedral ya, ini OH. Dia dikelilingi dengan 6 bola. Ini kalau misalnya bisa kelihatan di sini ada di lapisan yang paling bawah ini ada 1, 2, 3, terus yang atasnya itu ada 1, 2, 3, jadi 6 bola. Kemudian yang tetahedralnya ini dia ada 4 bola. Kalau bisa dilihat dari paling bawah ini susunannya ada 1, 1, 2, 3 dan yang paling atasnya itu ada 1. Jadi dia kationnya itu bakalan masuk ke dalam lubangnya itu. Kemudian di sini ada materi struktur senyawa ionik, di mana struktur senyawa ionik ini kan berasal dari ikatan dari ion-ion gitu. Terus struktur dasar kristal ion adalah ion yang lebih besar atau anion membentuk susunan terjejal dan ion yang lebih kecil atau kationnya itu masuk ke dalam lubang oktahedral atau tetrahedral di antara susunan anion-anionnya. Kemudian kristal ionik diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe struktur berdasarkan jenis kation dan anion yang terlibat dan jari-jari ionnya. Setiap tipe struktur disebut dengan nama senyawa khasnya. Nah, di sini ada tabel tipe-tipe struktur kristal senyawa padat, di mana yang pertama ada tipe kristal garam dapur atau rock salt yang mempunyai bilangan koordinasi 66. Contoh senyawanya itu ada NaCl yang kita tahu sebagai garam dapur ya. Terus ada ICl, KBr, RBI, AgCl, MgO, NiO, dan INP. Kemudian ada cesium klorida dengan bilangan koordinasi 88. Contoh senyawanya ada cesium klorida atau CsCl, CsBr, CsI, dan CuZn. Yang ketiga ada sphalerit dengan bilangan koordinasi 44. Contoh senyawanya itu ada ZnS, CdS, HgS, CuCl, dan GaP. Kemudian ada fluorid, bilangan koordinasinya 8 dan 4. 8 itu buat kation, 4 itu buat anion ya. Jadi ini kation, terus yang ini anion. Ini fluorid ini ada contoh senyawanya CaF2, SRF2, CdF2, ZrO2, dan UO2. Kemudian ada rutil, bilangan koordinasinya itu 6, 3. Contoh senyawanya ada TiO, SNO, RuO, NiF2. Kemudian ada kadmium iodida dengan bilangan koordinasi 6, 3. Contoh senyawanya itu kadmium iodida atau CDI2, COI atau kobalt iodida. Kemudian ada MgOH, MgOH2. Kemudian di sini ada rhenium oksida dan perovskit yang masuk ke dalam susunan senyawa kristal yang lebih kompleks gitu. Karena kita bahasnya yang sederhana. Oke, yang pertama ada rock salt atau NaCl garam dapur. Nah, yang kita tahu NaCl ini kan terdiri dari kation Na dan anion Cl-. Nah, kisi kristal NaCl ini adalah kubus berpusat muka atau face center kubik atau FCC.
di mana ada namanya ini rongga oktahedral, yaitu pada setiap anion-anion ini membentuk rongga oktahedral dan kationnya itu masuk ke dalam lubang oktahedralnya. Nah, sehingga mencapai stoikiometri Mx1:1. M-nya itu kan kation, kationnya M plus atau Na plus, terus X-nya itu X min, berarti anion Cl min gitu. Jadi pada setiap anion X min itu diisi dengan satu kation M plus sehingga mencapai stoikiometri Mx1:1. Kemudian bilangan koordinasinya untuk X min dan M plus masing-masing adalah 6. Jadi kationnya bilangan koordinasinya 6 dan anionnya juga bilangan koordinasinya itu 6. Kemudian senyawa ini diadopsi dengan rumus M1X-1. Ini harusnya pangkat ya. Contohnya itu ada NaCl, LiCl, KBr, RBI, AgF, AgCl, dan AgBr. Kemudian bisa juga diadopsi oleh senyawa dengan rumus M plus 2 X min 2. Contohnya MgO, CaO, MgS, TiO, FeO, dan NiO. Karena kan ini kalau misalnya M plus 2 X min 2 kan sama aja 1:1 ya. Jadi ini masuk ke dalam struktur senyawa Roxol atau NaCl dengan rumus senyawa Mx. Lanjut ke zinc blend atau sphalerite dan wurtzit. Nah, di sini ada senyawanya itu namanya seng sulfida atau ZNS. Nah, dia ini merupakan senyawa polimorf karena mengkristal dalam dua bentuk isi yang berbeda, yaitu bisa dalam bentuk sphalerite atau seng blende dan juga wurtzit. Nah, kation dan anion pada sphalerite dan wurtzit masing-masing mempunyai bilangan koordinasi 4. Jadi, bilangan koordinasinya itu 4, 4. Kemudian sphalerite mempunyai struktur CCP atau kubus gitu, sedangkan wurtzit mempunyai struktur HCP atau heksagonal. Nah, di sini yang pertama ada sphalerite atau zinc blend. Struktur kemasannya itu rapat kubus atau CCP dengan unit sel FCC yaitu face center kubik. Anion S2- yang bola kuning. Nah, kan ZNS ini kan dia terdiri dari kation Zn2+ dan anion Sn2-. Dimana kita lihat anion Sn2 plusnya 2-nya itu yang bola kuning ini, di sini bola kuning, kemudian kation Zn2 plusnya yang bola hitam atau yang warna kebiruan ini. Nah, anion S2- atau bola kuning pada setiap titik sudut kisi terdapat 8. Jadi pada setiap sudutnya di sini kalau kursornya kelihatan, ini di setiap titik sudutnya itu kan yang atas ada 1, 2, 3, 4, yang bawah juga ada 4. Jadi dia ada 8 dan juga di pusat muka itu ada 6. Kemudian jumlah S2- per unit sel berarti ada 8 dikali 1/8 ditambah dengan 6 kali setengah, yaitu ada 4 anion S2- dalam unit sel, dalam setiap unit selnya. Gitu. Ada kemudian untuk kation Zn2+ atau bola hitam, dia itu mengisi setengah rongga tetahedral, sehingga ada 8 kali setengah sama dengan 4 kation Zn2+ per unit sel. Jadi setiap unit sel itu ada 4 ZNS. Ini kita lihat di sini setiap unit sel kubusnya ini ada 4 ZNS. Ini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian rasio jumlah kation dan anion per unit sel itu 4:4 atau bisa disederhanain jadi 1:1. Maka rumus senyawanya itu Mx. Sama kayak NaCl, rumus senyawa itu Mx, tapi dia bilangan koordinasinya itu 4, 4, 4. Nah, ini diadopsi oleh senyawa seperti CuF, CuCl, CuBr, ZNS, ZNSE, GAS, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada wurtzit. Nah, kan tadi ZNS itu bisa dalam bentuk sphalerite dan juga wurtzit. Nah, kalau wurtzit itu dia strukturnya kemasan rapat heksagonal atau HCP atau heksagonal primitif. Nah, kita lihat S2-nya itu bola kuning pada setiap titik sudut kisi heksagonal yang atas dia ada 8 dan yang di tengah ada 4 sehingga ada 8 kali 1/8 ditambah 4 kali 1/4
sama dengan 2 anion S2- dalam setiap unit sel. Untuk kation Zn2+ yang bola putih, pada rongga tetrahedral dia mengisi setengahnya, jadi ada 2. Harusnya kan ada 4 gitu. Jadinya 2 kation Zn2+ pada setiap unit sel. Kemudian jadi di setiap unit sel itu ada 2 ZNS. Dan rasio kation dan anionnya per unit sel sesuai dengan rumus empiris 2:2. Karena kan tadi di sini 2 anion S2- dan 2 kation Zn2+. Maka rumus empirisnya itu 2:2 atau bisa disederhanakan dengan 1:1. Dan dia bilangan koordinasi untuk kation dan anion itu masing-masing 4. Next, di sini ada fluorid atau CaF2. Struktur kemasannya itu rapat kubus atau CCP. Ini kita lihat CaF2 yang kationnya itu M2+. M2+ atau Ca2+ ya di sini. Dia kita lihat dari strukturnya yang bola putih yang menempati setiap titik sudut ada 8 dan pusat muka kubus ada 6. Titik sudut yang di atas kan ada 4, 1, 2, 3, 4, dan yang di bawah itu ada 4. Jadi di setiap titik sudut kationnya itu ada 8 dan di muka kubusnya itu ada 6. Muka kubus itu yang bukan di titik sudutnya ya, jadi kayak di tengah-tengahnya. Sehingga jumlah kation M2+ setiap unit sel ada 8 kali setengah ditambah 6 kali setengah, sama dengan 4 kation M2+ atau Ca2+ setiap unit sel. Kemudian untuk anionnya yang bola kuning, dia menempati semua rongga tetrahedral, yaitu sebanyak 8 anion X- atau F-. Untuk rasio jumlah kation dan anion yaitu 1:2. Maka dia rumus senyawanya itu Mx2. Bilangan koordinasi kation M2+ adalah 8, sedangkan anion X- adalah 4. Nah, struktur fluorid ini diadopsi oleh CaF2 atau kalsium fluorida, terus ada HgF2, BaCl2, dan PbO2 dengan rumus senyawa Mx2. Nah, selain fluorid, di sini juga ada antifluorid atau kebalikannya. Kalau tadi kan fluorid itu rumus senyawanya Mx2, kalau antifluorid itu rumus senyawanya M2X. Nah, ini kebalikan dari fluorid, sehingga posisi kation dan anionnya merupakan kebalikannya. Jadi posisi kation sama anion itu kebalikannya, perbandingannya gitu. Di sini ada rumus strukturnya M2X dengan struktur kemasan rapat kubus atau CCP. Kalau kita lihat di sini yang bola hijau itu dia anion X2- menempati setiap titik sudut 8 dan pusat muka kubus 6. Sehingga jumlah anion 8 dikali setengah ditambahin 6 dikali setengah sama dengan 4. Titik sudut ini kan dia ada 8, yang di atas kan ada 4. Terus yang di bawah juga ada 4, jadi 8. Kemudian yang di tengah ini kan yang di atasnya ada 3 ya, ada 3 bola. Nah yang di tengahnya itu yang di pusat muka kubus, jadi ada 6. Yang di atas 3, yang di bawah 3. Kemudian M plus itu menempati semua rongga tetrahedral yang ada 8. Jadi rasio kation dan anion itu 1:2 atau 4:8. Bilangan koordinasi untuk kation M+ itu 4, sedangkan bilangan koordinasi anion X2- itu 8. Nah, diadopsi oleh senyawa seperti K2O, Na2O, Li2O, K2S, dan Na2S. Selanjutnya ada nikel arsenida atau NiAs. Struktur kemasannya rapat heksagonal atau HCP. Kation Ni2+ menempati titik sudut heksagonal atas heksagonal atas dan tengah. Yang atas itu ada 8 dan yang tengah itu ada 4. Sehingga tiap unit sel ada 8 dikali 1/8 ditambah 4 kali 1/4. Ada 2 kation Ni2+ per unit sel. Kemudian untuk anionnya, As2- menempati setengah rongga oktahedral, sehingga ada 2 anion per unit sel. Jadi ada 2 susunan Ni2S pada setiap unit sel. Untuk rasio jumlah kation dan anionnya itu 1:1. Bilangan koordinasi Ni
atau kation itu 6 dan AS anionnya itu juga 6 dan bila struktur nika arsenida ini juga diadopsi oleh Ti yang berikatan dengan S, Se atau Te dan juga Cr yang berikatan dengan S, Se, Te dan Sb dan juga ada Ni atau nikel yang berikatan dengan S, Se, Te, As, Sb, dan Sn. Nah, ini rumus senyawanya MX karena dia rasio jumlah kation dan anionnya itu 1:1. Oke, untuk selanjutnya uh, dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada saya persilahkan. Oh, baik, izin melanjutkan. Kemudian ada kadmium iodida atau CdI2, di mana strukturnya ini kemasan rapat heksagonal HCP atau heksagonal fosfat. Terus kation Cd2+ ini menempati setiap sudut, di mana 8 kali 1/8, sehingga pada setiap unit sel itu ada satu kation Cd2+. Nah, untuk anion iminnya itu menempati setengah rongga oktahedral atau sama dengan 2 anion per unit sel. Jadi terdapat satu CDI2 di dalam setiap unit sel, di mana bilangan koordinasi CD ini sama dengan 6 atau oktahedral, dan untuk I ada 3 yang membentuk bangun piramid. Di mana ini tuh diadopsi dari PBI2, FeBr2, FCl2, MgOH 2 kali, NiOH 2 kali, TiS2, ZrSe2, sama COTe2. Kemudian ada cesium klorida atau CsCl, di mana ini tuh bukan struktur kemasan rapat karena unit selnya itu kubus sederhana atau SC, simple kubik, di mana anion Cl- ini itu menempati titik sudut 8, sehingga jumlah anion per unit sel itu 8 dikali 1/8 atau sama dengan 1 anion Cl, Cl- per unit sel. Kayak dapat dilihat pada gambar ya, ini tuh yang warna biru, eh, an- warna biru tuh ada 8, di tengah-tengahnya itu yang warna hijau. Terus kation Cs+ ini berada di pusat badan atau satu, sehingga ada satu kation per unit sel Cs. Kemudian itu jadi di setiap unit sel itu ada satu CsCl, di mana rasio jumlah anion dan kation per unit sel ini 1:1 yang sesuai dengan rumus empirisnya. Kemudian bilangan koordinasi untuk kation dan anionnya sendiri itu masing-masing ada 8 yang diadopsi oleh klorida, bromida, dan iodida dari kation yang besar kayak CS plus, Ti plus, NH4 plus. Nah, kemudian di sini ada kristal rutil, di mana ini juga bukan struktur kemasan yang rapat, karena unit selnya ini bentuknya tetragonal, di mana kation Ti4 plus ini menempati titik sudut 8 dan juga pusatnya 1, sehingga tiap unit sel itu 8 kali 1/8 ditambah 1 sama dengan 2 kation Ti4 plus. Terus juga untuk anion O2- menempati rongga oktahedral interior atau 2, dan juga alasnya itu 4, sehingga tiap unit sel itu 2 ditambah 4 kali setengah sama dengan 4 anion O2-. Jadi ada 2 TiO2 mm, per unit sel, di mana rasio jumlah kation dan anion itu 2:4 atau 1:2, yang sesuai sama rumus empirisnya. Dan bilangan koordinasi TI ini adalah 6 atau oktahedral, dan juga untuk O itu 3 atau bidang trigonal planar. Kayak contohnya ini ada oksida MO2 dari kation Ti, Nb, share MoGe, Pb sama Sn, sama fluorida dari Mf2 dari kation Mn, Fe, Co, Cu, Zn, dan juga Pd. Kemudian di sini ada perhitungan perbandingan jejari. Yang pertama ini di sini ada kisi kubus, di mana pada bangun kubus anion itu berada pada sudut kubus dan kation itu berada pada pusat kubus. Nah, pada kasus di mana anion saling bersentuhan dengan anion lainnya juga dengan kation, pada kasus terbatas
tepi kubus ini akan sama dengan dua kali jari anion, yaitu 2Ra. Terus juga untuk diagonal terpanjang akan sama dengan jejari dua anion pada pusat diagonal. Sama aja rumusnya 2Ra ditambah diameter kation, di mana Ra sama Rc ini masing-masing adalah jari anion sama jari kation. Terus juga jika sisi kubus itu adalah B, maka panjang diagonal ruangnya adalah B akar 3, di mana B ini 2Ra ditambah B akar 3 tambah 2Ra tambah 2Rc, sehingga 2Ra tambah 2Rc per 2 Ra itu sama dengan akar 3. Yang secara sederhananya itu dapat ditulis Rc plus Ra sama dengan 0,732. Nah, kalau misalkan diasumsikan, kalau ion-ion ini tuh adalah bola keras yang gak dapat ditekan, maka harga minimum perbandingan jejari untuk isi kubus yang didapat secara geometris adalah 0,732. Boleh di next. Yang kedua ada kisi oktahedral, di mana secara geometris bangun oktahedral ini, uh, anion ini berada pada sudut bujur sangkar, terus kationnya berada di pusat, dan juga satu anion masing-masing pada bagian atas dan juga bawah yang terbentuk oleh 4 anion berisi kation. Nah, di mana ion-ion itu saling bersentuhan gitu, hingga dapat ngebentuk susunan yang stabil. Kemudian di sisi bujur sangkar B itu akan sama dengan dua kali jari anion Ra dan juga diagonal bujur sangkar atau B akar 2 akan sama dengan diameter kation ditambah dua kali jari anion. Sehingga B sama dengan 2Ra dan juga B akar 2 sama dengan 2Ra tambah 2Rc, dengan melakukan pembagian maka 2R2 sama tambah 2 dengan akar 2. Bisa disederhanakan Rc per Ra sama dengan 0,414. Di mana harga banding jejari kation terhadap anion ini tuh merupakan harga perbandingan minimum untuk isi oktahedral dari permukaan non kompresi. Terus juga yang ketiga ada kisi tetrahedral, di mana dalam sebuah kubus pengulangan sudut yang digabungkan akan menghasilkan tetrahedron. Di mana pusat tetrahedron ini sama dengan pusat kubus, di mana yang kestabilan susunan tetrahedral ini disebabkan oleh adanya 4 anion di setiap sudutnya itu saling bersentuhan. Pada susunan ini juga dua anion akhir diagonal muka saling bersentuhan atau B akar 2 sama dengan 2Ra, di mana kation itu berada pada pusat diagonal ruang dan juga menyentuh satu anion pada sudutnya. Terus juga setengah panjang diagonal ruang B akar 2 per 2 itu akan sama dengan jumlah jejari kation dan juga jejari anion, di mana didapatkan rumus Rc plus Ra sama dengan 0,221. Nah, ini tuh merupakan batas kestabilan terendah untuk kisi tetrahedral. Kemudian yang keempat, ada kisi segitiga datar, di mana untuk bilangan koordinasi 3, susunan segitiga planar yang disusun oleh 3 anion yang saling bersentuhan dan juga kation yang ada di pusat, ini adalah susunan yang paling stabil. Kemudian jika sisi segitiga adalah B, maka B sama dengan 2Ra, di mana jejari kation dapat ditentukan secara geometri. Dan jika D ini merupakan
titik kontak anion-anion pada BC, maka eh, bisa dilihat ini rumusnya, bisa di next. Secara sederhana bisa ditulis RC plus RA sama dengan 0,155. Di mana jika ukuran kation makin kecil, maka susunan geometri dengan anion-anion lain tuh saling bersentuhan dengan anion lainnya juga dengan kation ya, juga dengan kation tidak mungkin terjadi. Terus dalam hal ini ada kaitannya jika bilangan koordinasi dua, jika bilangan koordinasi dua hanya berkaitan dengan kemungkinan terjadinya susunan linear, maka kisi lengkap tidak akan terbentuk. Terus juga misalkan jika ada perbandingan di jari eh, yang ada di bawah angka 0,25, itu kerapatan muatan kationnya akan meningkat. Jadi hal ini menyebabkan terjadinya polarisasi anion yang cukup bagi terbentuknya ikatan kovalen, di mana peningkatan kerapatan muatan inti untuk dua anion dengan muatan sama itu 64 satuan untuk perbandingan jari 0,25 banding 15 satuan untuk perbandingan 0,25 dan juga 274 satuan untuk perbandingan 0,15. Nah, di dalam senyawa ionik, geometri kisi kristal ini diketahui melalui senyawa tertentu yang mengkristal dalam bentuk tertentu dan juga beberapa dari kisi kristal yang umum diketahui itu dan batas perbandingan di jarinya seperti tabel yang ada di bawah ini. Bisa di next. Terus yang kelima ada keterbatasan aturan perbandingan di jari, di mana aturan perbandingan di jari ini diterapkan hanya pada pengemasan bola keras yang diketahui ukurannya. Nah, sedangkan anion itu nggak keras karena mudah dipolarisasi dan juga cenderung membentuk ikatan kovalen yang arahnya sangat kuat dan juga nggak mengikuti aturan dari perbandingan di jari. Yang B, beberapa anion tidak lagi menunjukkan sifat seperti bola jika mereka merupakan gabungan dari atom-atom yang terikat secara kovalen seperti CN-min, NO2-min, dan juga N3-min. Kemudian yang C, eh, beberapa garam mengkristal dalam dua modifikasi yang mempunyai perbedaan bilangan koordinasi, di mana tolak-menolak anion-anion yang lebih besar dalam senyawa dengan bilangan koordinasi tinggi akan meningkatkan jarak antar inti. Bisa di next. Kemudian garam-garam litium yang memiliki jari 66 pm seperti LiCl, LiBr, dan juga LiL, Li semuanya itu mengkristal dalam kisi oktahedral meskipun semuanya mempunyai angka banding jari Pauling di bawah 0,41 pm. Kemudian data di jari Shell adalah 181 pm, di mana Br-min itu 195 pm dan Imin itu 216 pm yang memberikan angka banding di jari 0,36 untuk LiCl, 0,34 untuk LiBr, dan juga 0,305 untuk Lii. Nah, yang terakhir, meskipun penggunaan data jari ion lithium ini lebih besar, karena kontribusi sifat kovalen dapat menyelesaikan persoalan untuk lithium halida, tapi hal ini nggak cukup untuk membantu menyelesaikan kasus kation-kation yang berukuran besar. Bisa di next. Oke, mungkin sebelum kesimpulan, kita akan membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Mungkin pertanyaan pertama, eh, untuk tiga penanya, kepada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, dan juga nanti menyebutkan pertanyaannya, dan juga bisa menuliskan di kolom chat Zoom. Silahkan, ada yang bertanya?
Nggak ada yang bertanya nih, Tias. Kenapa? Atau masih pada bingung ya? Ya ini tentang zat padat ya. Memang kalau anak S1 mesti agak bingung mesti. Enaknya kuliah di S2 tentang mata kuliah sendiri, solid state. Ada yang bertanya, Sepia? Udah paham semua berarti? Masih bingung Pak saya Pak. Bingung ya? Coba dijelaskan sekali lagi mungkin secara garis besar kelompok padatan Tias sama siapa tadi Alia ya? Garis besarnya. Oke, Bapak izin buat ngejelasin secara garis besar ya. Jadi ini kan kita padatan ionik ya, jadi di mana padatan ionik ini kan tersusun dari ikatan-ikatan antara ion dengan ion. Misalnya kayak NaCl gitu kan, yang kita tahu garam dapur itu kation Na sama anion Cl-. Nah, di sini itu ada juga yang namanya struktur terjejak yang tadi udah dijelasin, di mana kan susunan itu kan bertumpuk-tumpuk. Terus terdiri dari lubang-lubang, ada lubang oktahedral sama tetrahedral. Nah, kalau tetrahedral itu dia terdiri dari empat empat bola ya, yang misalnya kayak di susunan yang paling bawah itu ada 3 bola. Nah, tengah-tengahnya itu kan ada lubang gitu. Terus diapit sama satu bola yang di atas. Ya, berarti kan nanti kationnya itu masuk ke antara lubang dari anion-anion itu. Nah, itu namanya tetrahedral. Sedangkan kalau misalnya oktahedral itu dia terdiri dari 6 bola di bawah, yang lapisan bawah itu ada 3 bola. Nah, itu nanti ada tengah-tengahnya itu ada lubang. Nanti kationnya itu masuk ke dalam lubang di antara 6 bola tersebut. Nah, itu namanya oktahedral. Terus tadi, oke, di sini ada Oke, di sini ada tipe-tipe senyawa kristal. Nah, di sini kita ada namanya tipe kristal garam dapur atau rock salt, terus ada calcium klorida, sphalerit, fluorid, ada antifluorid juga, terus ada rutil, kadmium iodida, rhenium oksida, sama perovskit. Nah, buat yang perovskit ini kita nggak bahas karena dia strukturnya itu lebih kompleks karena terdiri dari 3 unsur yang berbeda gitu. Terus jadi yang pertama ini ada garam dapur. Garam dapur kan dia tadi contoh senyawanya itu NaCl. Kenapa NaCl? Karena dia yang paling paling familiar sama kita gitu kayak NaCl. Nih di sini struktur NaCl. Karena dia kan tersusun dari kation Na plus dan juga anion Cl-. Nih kita lihat anion itu yang warna biru dia bentuknya lebih besar. Sedangkan untuk kationnya itu yang warna merah dia bentuknya lebih kecil. Jadi di sini anion sama kationnya itu saling berhubungan gitu. Nah, kationnya itu sebenarnya dia kan tadi udah dijelasin dia itu masuk ke dalam lubang oktahedral atau enggak tetrahedral. Nah, buat buat NaCl ini kan masuk ke dalam rongga oktahedral. Nah, karena satu anion dibanding dengan satu kation, dia berikatan. Jadi untuk rumus senyawanya ini adalah NX karena dia 1:1. Mungkin sampai sini dulu masih ini nggak, masih pada bingung nggak ya? Karena emang jujur dari kelompok kita juga agak sulit Pak buat nentuin materinya karena kan belum pernah dibahas dari materi sebelum-sebelumnya juga ya. Jadinya kita
Gini deh, banyak yang bingung. Ya, Pak. ya ini aja, suplemen aja ya ini karena untuk memahami sifat padatan kristal ionik ini ada mata kuliah pengantarnya yang namanya padat ya. Dan nggak bisa sekaligus paham. Ini hanya ingin mengantarkan bahwa ionik itu membentuk satu padatan. Ya, itu satu. Padatan itu ikatannya kuat nggak? Kuat, kuat, Kak. Nah, ikatan padatan itu kan kuat. Nah, untuk melihat kekuatannya itu maka ada struktur kristal padatannya. Jadi ini misalkan ini NaCl ya yang oleh kelompok 8 ya misalkan MX. Jadi pasti ada ionnya, ada anion, ada kation, ada ion positif, ada ion negatif. Nah, di dalam struktur padatan jadi saya coba share ya. Saya bisa share screen nggak ya? Yang mana nih? Oh, iya. Oh iya, kok nggak ada wangi-wanginya? Jadi di dalam padatan ionik itu kalau dilihat dengan eh, mikroskop elektron atau spektropoligrafi ya, artinya alat untuk melihat struktur kristal, kristalografi. Nah, ini akan seperti ini kata ionik. Ada ion positif, ada ion negatif, ada anion, ada kation. Yang merah ini apa? Yang hijau ini kira-kira anion apa kation? Anion, Pak. Ya, ini Anion. anion ya, karena jari-jarinya besar. Ini yang muatan positif. Jadi kalau ini struktur misalkan ini struktur NaCl, maka ini adalah ion Na+, yang merah yang jari-jarinya lebih kecil ada ion Cl-. Nah, kalau dibuat bentukan, maka dia bisa punya beberapa setiap unit. Jadi setiap kristal padatan itu memiliki yang namanya unit cell. Ya, jadi kalau di foto itu, maka strukturnya itu punya satu unit sel seperti ini. Nah, kemudian dipetakan dalam bentuk geometrinya, dia bisa berbentuk planar segi empat. Jadi ini anion ketemu anion, tarik garisnya ya. Ini bisa berbentuk planar segi empat, berbentuk tetrahedral. Kalau ini yang nggak pakai unit cell, not unit cell. Jadi kita tarik masing-masing di sini maka akan ada jari-jari. Tadi kan kelompok 8 menghitung jari-jari kristalnya ya. Jadi ada jari-jari masing-masing hubungan atau ikatan antar ion ini. Ion-ion ini kan bergabung. Nah, zat padat pada ionik ini dia akan berupaya sekuat mungkin untuk tidak berubah karena zat padat itu kan zat yang paling kuat ya. Artinya dia tidak akan mengalami perubahan struktur apabila ada faktor-faktor yang lain mempengaruhinya. Nah, kekuatan struktur dari zat padat ionik tergantung pada struktur selnya ini. Tergantung kekuatan jari-jarinya. Makin rapat jari-jarinya di sini, maka dia makin kuat. Nah, tadi kelompok 8 sudah meninjau apakah dia tetrahedral, apakah planar segi 4, atau oktahedral. Iya, Tias ya. Iya, Bapak. Nah, sebetulnya bentuknya ada macam-macam ya. Ada monoklinik, ortokombik, homohedral. Dia tergantung pada
besaran sudut dari masing-masing eh, ini apa selnya tadi. Jadi tergantung kalau ini malah tergantung pada energi kisi. Energi kisi kan minggu lalu kita sudah belajar. Energi kisi itu apa minggu lalu? Bapak izin jawab. Ya, Energi gizi adalah energi yang dibutuhkan dari gas-gas ionik menjadi bentuk padatan. nah, jadi ini energi padatannya tergantung pada energi kisinya. Ya, ketika dia sudah bentuk kristal berarti dia sudah membentuk zat padat. Nah, tergantung pada kekuatan energi kisinya. Kemarin saya jelaskan kalau energi kisinya makin besar, artinya berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan jari-jari. Minggu lalu, Berbanding terbalik ya, Pak. kalau kisi-kisinya makin besar, dia makin kuat atau makin lemah ikatannya. Makin lemah ya, Kak. Makin Makin lemah. lemah. Iya ya. Jadi makin besar makin besar energi kisi, jari-jari makin. Minggu lalu saya udah jelaskan itu ya. Mana nih? Shielding effect energi kisi. Muatan ionik berbanding lurus terhadap energi kisi. Semakin negatif suatu muatan, maka muatan tersebut semakin kuat berikatan dan energi kisi semakin kecil. Ya. Jadi semakin positif suatu muatan, maka cenderung melepas elektron, energi kisinya makin besar. Itu dengan muatan. Nah, kalau dengan jari-jari besar ion berbanding terbalik dengan energi kisi. Energi kisi makin besar, jari-jarinya makin kecil. Kalau jari-jarinya makin kecil, berarti ikatannya makin kuat nggak? Makin kuat. Tapi kalau dengan muatan, berbanding lurus atau berbanding terbalik energi kisi? Berbanding terbalik ya, Pak. Kalau makin Berbanding besar terbalik. muatan, makin lemah Makin energi besar muatan, energi kisinya makin lemah. lemah. Kalau energi kisi makin lemah, berarti kalau energi kisinya makin lemah, berarti jari-jarinya makin Besar. besar. Kalau makin besar, berarti kekuatan ikatannya makin kecil. Ya enggak? Nah, tadi kan ada NaCl, ada CaCl2. Kalau Na plus dengan NaCl dengan CaCl2 akan lebih kuat mana kekuatannya? Jadi lihat dari strukturnya lebih rapat mana NaCl dengan CaCl2? Kelompok 8, Tias. Ada L ya, Pak. Iya, lebih rapat NaCl. Muatannya kan lebih kecil. Jari-jarinya lebih lebih kecil, lebih rapat ya strukturnya. Nah, balik lagi ke
Nah, ini bentuk-bentuk unit sel yang ada di dalam kristal zat padat. Kira-kira yang paling kuat yang mana? Yang heksagonal, trigonal, tetragonal, atau yang bentuk kubus? Nah, ini dihitung pakai rumus jari-jari. Tadi kan kelompok 8 udah bisa ngitung rumus jari-jarinya ya. Nah, pokoknya prinsipnya jari-jarinya makin kecil, maka kristal tersebut, padatan tersebut makin kuat. Ya, jadi ini akan diukur nih jarak antar tadi ada titik-titik noktahnya ini akan diukur berapa eh, jari-jarinya. Kalau di sini istilahnya dia tetap selalu pakai energi lattice point ya. Kisi, kisi itu ikatan kekuatan ikatan padatannya. Nah, ini selalu dihitung. Betul. Nah, ini ada yang menarik di sini datanya ya. Ini nanti saya share ya ke PT-nya. Tadi kan ada istilah HCP, CCP ya. Apa HCP tadi? Hexagonal. Hexagonal Ya. prospect, Pak. Kalau CCP, Kubik prospect atau kubus. BCC ada enggak? Tadi kamu jelasin. Jadi BCC nggak dijelasin, Pak. Soalnya kalau saya baca BCC itu dia jarang. Ya, jarang BCC ya. BCC itu body center kubik, kubus dia. Nah, justru kalau HCP itu akan banyak muncul di golongan 2, logam-logam golongan 2. Jadi anion-anion golongan 2 ini akan berbentuk HCP. Kemudian logam-logam golongan 1 justru akan bentuk BCC, body center kubik akan berbentuk kubus. Jadi dia bentuknya primitif kubik ya. Kalau HCP heksagonal. Nah ini nanti akan bisa dihitung melalui satu rumus perhitungan. Nah rumusnya nanti ada rumusnya ini. Sebentar ini bentuk-bentuk biar kamu tahu bentuk kristal. Nah ini bentuk ini beda nggak bentuk kristalnya antara A, B, dan C? Beda, Pak. Beda. Beda. Ikatan ioniknya beda antara antara anion dengan kation. Nah, ini akan mempengaruhi struktur kristal. Nah, struktur kristal inilah akan mempengaruhi kekuatan ikatan nanti ya. Mana ya rumusnya ya. Jadi gini, ini misalkan ini CaF2. CaF2 itu tadi masuk ke dalam bentuk apa, Tias? CaF2 itu fluorid, Pak. Fluorid. Klorid. Nah, ini bentuk kristalnya seperti ini. Ini yang ungu Ca2 plus, yang hijau F-nya. Nah, ini masing-masing. Ini suara siapa ya? Nah, masing-masing nanti bisa dihitung jari-jarinya. Nah, sekarang PR yang dulu, yang minggu lalu, energi kisi udah bisa belum? Terus sekarang PR-nya menghitung jari-jari jarak jari-jari antara anion kation di dalam struktur kristal padatan. Itu aja sih yang harus kamu pahami. Ya.
Kamu menggunakan konstanta Madelung nggak hitungannya? Itu semua sebenarnya sudah ada di dalam tabel ya. Kenapa dihapus? Kalau ini saya apa struktur padatan ada. Jadi struktur padatan itu sebetulnya tidak hanya ionik, kovalen dan ikatan logam juga ada struktur padatan. Tetapi kalau yang ionik itu pasti konduktor atau semikonduktor. Kalau ionik pasti konduktor, pengantar listrik yang baik. Tapi kalau kovalen ya dia bisa bisa semikonduktor. Ya. Karena kalau ion pasti ikatannya gaya elektrostatik. Nah, rumusnya nanti kamu menghitung energi potensialnya atau energi kohesifnya ya. Ini menggunakan rumus ini. Semuanya udah ada ini ya. Ini kan muatan elektron sudah ada ketentuannya. Alfanya konstanta Madelung. Konstanta Madelung itu udah diketahui kalau bentuknya FCC maka dia 1748. Kalau bentuknya BCC, base center kubik, itu alfanya adalah 1,763. Yang dicari adalah hanya harga N-nya saja. Karena ini 4pi epsilon R, 4pi epsilon ini juga sudah diketahui. Nanti R-nya bisa diketahui. N-nya kan bisa dilihat kulit elektron keberapa. Nah, kalau energi kohesifnya diketahui, maka ini jari-jari bisa diketahui itu. Nah, ini datanya udah ketahuan sebetulnya ya. Jadi energi kohesifnya udah ada di dalam tabel. N-nya juga sudah ada di dalam tabel. Dan bahkan ini jari-jarinya sudah ada juga. Jadi ternyata NaCl dengan LiF itu lebih kuat. Ini kita lihat ya sekarang. Jari-jarinya makin kecil, energinya makin energi kohesif. Energi kohesif itu energi tarikannya ya. Makin energi kohesifnya makin besar, makin kecil. Kalau R-nya makin, ini jarak ini kan jari-jari. Tadi jari-jari itu tadi ikatan antara ionik dengan anion dengan kationnya ya. Nah, jari-jarinya makin kecil, maka energinya itu makin besar. NaCl dengan ICl itu kenapa lebih kuat LiCl energi kohesifnya? Karena jari-jari LiCl lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Coba dalam golongan satu H hidrogen, litium, natrium. Maka dari atas ke bawah jari-jari makin besar atau makin kecil? Nah, ini nanti mempengaruhi energi kohesif. Nah, nanti akan saya eh, share ke kamu PPT yang ini dengan PPT tadi ya. Jadi ini untuk menambah pengetahuan aja. Memang untuk level S1 agak agak sulit memahaminya karena harus belajar dulu mata kuliah kimia zat padat. Ada nggak dibuka nggak kimia zat padat mata kuliah pilihan?
Kayaknya nggak ada ya, Pak. Nggak ada ya? Dulu sih pernah ada dibuka ya kimia zat padat pilihan, tapi kayaknya nggak ada yang berani ngambil ya. Nggak ada yang berani ngambil karena emang susah. Di antara mata kuliah kimia, di antara mekanika kuantum dengan zat padat, lebih sulit memang memahami zat padat karena dia bentuk geometri ya. Saya kira sih itu tambahan dari saya ya untuk jadi ini kalau di ujian saya nggak akan memberikan materi ujian ini karena saya tahu level S1. Tetapi yang penting kamu tahu konsepnya aja bahwa zat padat itu ikatannya sangat kuat. Dia akan mempertahankan dirinya apabila ada gangguan dari luar. Nah, kekuatan ikatan padatan, struktur padatan ionik dari ikatan ion itu tergantung pertama pada bentuk geometri, kedua tergantung pada jari-jari, tiga tergantung pada muatannya. Tiga faktor itu yang akan memengaruhi struktur kisi-kisi dari ikatan ionik. Oke, itu tambahan dari saya. Nanti untuk memperluas pengetahuan kamu, saya kasih PPT-nya. Ada yang mau ditanyakan? Tambah jelas atau tambah bingung? Sepia, Alhamdulillah sih udah sedikit paham, Pak. udah gambaran ya. Nanti kalau mau dalam di mata kuliah zat padat. Soalnya ini nggak hanya satu pokok bahasan mata kuliah zat padat, itu tiga SKS sendiri satu. Nggak bisa 2 jam bisa paham zat padat. Jadi harus tahu asbabun nuzulnya. Saya susah kalau nggak terangin rinci dari awal ya. Kalau langsung loncat ke sini memang agak sulit. Yang penting sih itu aja sih. Penting ini yang dipahami ya. Nah, masing-masing zat padat akan membentuk bentuk geometrinya sendiri, apakah dia tetragonal, heksagonal, tahedral. Bentuknya itu tergantung pada struktur ikatan ioniknya. Nah, itu akan mempengaruhi kekuatan ikatan, kemudian jarak ikatan, dan muatan ikatan. Nah, untuk menghitung jari-jari, menggunakan rumus tadi energi potensial dari konstanta Madelung. Nanti paling saya akan ngasih ini energi potensialnya diketahui, R-nya belum diketahui. Nanti kamu nyari R di sini. Karena alpha adalah konstanta Madelung, ini muatan elektron, 4pi epsilon sudah jadi konstanta. Ini tinggal dari N-nya, N-nya itu adalah tingkat energinya, tingkat energi keberapa, sudah ada. Tinggal maka R bisa diketahui. Kalau R diketahui jari-jari, maka kita bisa memprediksi kekuatan ikatan ionik. Oke, cukup ya hari ini. Saya lagi kurang fit juga nih. Nggak ada yang bertanya lagi, Tias? Udah oke ya? Kelompok 8. Insya Allah aman, Pak.
Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita tutup kuliahnya hari ini. Siapa alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.